Hola. Setelah kembali viral usai debat Nih, dengan nih, nih, Gubernur viral Jawa nih. Barat Deddy Mulyadi soal penggusuran dan kebijakan penghapusan wisuda serta studi tour, remaja perempuan yang diketahui bernama Aura Cinta malah mengunggah potongan Aura video dan Cinta. menuliskan caption yang bikin melongo publik. Di akun TikTok miliknya @IamAuraCinta, ia mengunggah potongan video dirinya saat momen berdebat dengan Deddy Mulyadi dan kekeh dengan pendapatnya. Sebelumnya diketahui remaja perempuan bernama Aura Cinta tengah menjadi sorotan publik setelah rekaman video berdebat langsungnya dengan Deddy Mulyadi soal kebijakan penghapusan wisuda di sekolah. Kalau menurut As, anak gadis ini, remaja ini punya keberaniannya luar biasa, tapi nggak disalurkan dengan cara yang benar. Tidak kritis, tidak menggunakan waktu yang ada sama gubernur untuk menyatakan perkara yang lebih penting lagi berbanding isu yang ingin dia nyatakan, wisuda. Viral dan Come beredar on, luas di girl. media sosial. Aura Cinta yang mengaku baru lulus SMA dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan penghapusan wisuda. Menurutnya, momen wisuda penting sebagai penutup perjalanan siswa bersama teman-teman selama sekolah. Namun, pernyataan tersebut langsung ditanggapi Deddy Mulyadi dengan tegas dan menohok. Ia mengingatkan bahwa wisuda di Indonesia sudah terlalu dilebih-lebihkan hingga menjadi beban finansial bagi orang tua siswa. Aura Cinta tidak mundur dari pendapatnya. Ia tetap ngotot bahwa tanpa momen perpisahan atau wisuda, siswa merasa kehilangan interaksi terakhir dengan teman-teman sekolah. Namun, Deddy Mulyadi balik menyentil. Interaksi penuh tensi ini menjadi perdebatan sengit yang memecah opini publik. Banyak yang memuji keberanian Aura Cinta, tapi tidak sedikit pula yang mengkritik keras sikap ngototnya yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi orang tua murid lain. Setelah video viral itu menyebar luas, netizen yang budiman beramai-ramai memburu akun media sosial milik Aura Cinta. Banyak yang penasaran dengan latar belakang dan kehidupan pribadi sang remaja yang berani melawan argumen orang nomor satu di Jawa Barat itu. Namun, sejak namanya viral dan menuai pro kontra, akun tersebut terpantau di privat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini anaknya ini aura-auranya tuh aura-aura tendang pintu ya, kalau nggak dikasih sesuatu. Aura tendang pintu ya. Ngamuk dia kalau nggak dapat sesuatu yang diinginkan. Masya Allah. Semua orang tuanya, coba deh Neng sekali-sekali ikut bapaknya pergi jual botol, biar tahu susahnya cari uang tuh kayak mana gitu loh. Nggak pengen komen banyak sih, soalnya udah diulti sama Pak Deddy. Wah, keren. Kalau melihat dari sisi mereka, tentu perpisahan itu penting. Karena kita tahu sendiri, yang mereka suka itu ya jalan-jalan bareng temen, foto-foto di tempat-tempat yang mewah, pesta-pesta seperti itu. Tanpa mereka sadar bahwa di belakang itu orang tuanya banting tulang untuk membiayai perpisahan tersebut. Dan celakanya banyak orang tua yang memaksakan keinginan anaknya. Kan kita tahu sendiri banyak di berita, anak ini ngamuk pengen ini, ngamuk pengen ini, sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebenarnya perpisahan atau wisuda ini ya hanya sebagai alasan dia aja karena pengen jalan-jalan ke tempat yang mewah. Sebenarnya perpisahan itu nggak ada. Kita tahu sendiri setelah perpisahan, setelah keluar SMA itu apa? Kan ada yang namanya reuni. Mereka kumpul-kumpul juga di reuni itu kan. Jadi nggak ada perpisahan itu cuman alasan dia aja pengen jalan-jalan ke tempat yang lebih mewah. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kak Deddy Mulyadi. Orang-orang yang sulit dibina memang harus terkadang diberikan tindakan agar muncul kesadaran. Jangan sampai udah kere tapi pengen gaya selangit, gaya elit tapi tinggal di atas panah itu. Semua orang punya hak untuk mengkritik kebijakan seorang gubernur. Kritikannya didasari sebuah pembuktian. Kritikan yang dimana keluarga, orang tua, ataupun masyarakat dibebankan atas kebijakannya. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak penting. Memaksakan sesuatu agar tidak punya kemampuan. Harusnya kalian bersyukur punya pemimpin ataupun gubernur
yang bisa peduli mulai hal-hal terkecil yang dialami oleh masyarakat. Beban orang tua sudah mulai diringankan. Hinaan, cacian, dan kenyataan hidup yang pahit harusnya bisa mengubah pola pikir dan mindset seseorang. Salam. Si Ade ini lagi viral gara-gara disentil sama Kang Deddy Mulyadi. Katanya kalau udah miskin jangan sok kaya. Ya, jadi sekolah tanpa wisuda itu sebenarnya bukan big deal ya, bukan masalah besar gitu loh. Ya, yang penting kebutuhan pokok itu terpenuhi dulu sayang, ya kan? Tempat tinggal, ya kan? Makanan, sama berpakaian, udah itu aja ya. Jangan kayak kayak udah nggak punya tempat tinggal, ya kan, rumah juga masih ngontrak tapi mau gaya hidupnya tinggi gitu ya. Belajar, kamu tuh masih muda, belajar untuk bisa kayak berjuang sendiri, jangan mengandalkan orang tua terus. Kalau misalnya mau wisuda, ya udah kumpulin temen-temen aja gitu loh. Perpisahan bukan kayak di sekolahan yang mewajibkan seluruh siswa, karena nggak semua mampu, nggak semua juga kayak mau gitu. Bener kan? Gak usah baik gaya, itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin, padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti yang kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan dan kapasitas kita semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuma kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum. Semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Ya kan, orang ini nih. Aduh, kalau dibilang nggak boleh ada perpisahan, itu malah bagus masih SMA, biar nggak ada pride antara murid yang kaya sama yang miskin. Dijaga itu yang namanya kegengsiannya. Kalau rumah lu digusur, itu tanda pemerintah, woi. Kalau lu lihat di tahun berapa gue lupa, itu daerahnya SBY waktu gubernur siapa gitu gue lupa, di Jakarta ada beberapa rumah yang digusur juga waktu di tanah BMW itu. Jadi dulu tuh sebelum stadion JIS terbangun itu banyak warga bangun rumah di sana dan digusur. Terus ada juga rumah-rumah di kolong tol di daerah Warakas di Jakarta, itu pun digusur karena semua tanah pemerintah. Lu tahu nggak, masyarakat kita itu susah diatur. Nah, keturunannya seperti anak-anak ini gitu salah satunya. Dan masih banyak lagi yang SDM mereka tuh sangat rendah. Kebetulan gue dari Jakarta, terus gue pindah ke Jawa Barat sekarang. Berarti Kang Deddy adalah gubernur gue. Jadi gue sangat mendukung apapun keputusannya Kang Deddy. Dia gubernur luar biasa untuk wilayah Jawa Barat. Gue doain semoga dia bisa megang Jakarta juga, jadi gubernur di Jakarta, dan merubah seluruh SDM. Anak-anak ini yang gak mengerti, sok kritis, ternyata padahal tuh mereka bodoh. Sukses terus buat Kang Deddy untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Amin ya rabbal alamin. Rubah Bogor juga. Thank you. Rubah Bogor, ya.
Tahu gak kalian kan kemarin tuh ada anak kecil yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang kebijakan melarang perpisahan, wisuda, dan juga study tour gitu kan. Nah itu tadi diundang tuh ke Lembur Pakuan. Ketika Kang Deddy bertanya mengenai apa yang ia sampaikan, argumentasi yang kemarin dia naikkan ke sosmed, ke sosial medianya, itu terbantahkan semua. Terbantahkan oleh apa? Oleh fakta dan realitas yang mengenai tentang wisuda. Kenapa memaksakan? Anda sendiri aja katanya gak punya rumah. Orang gak punya rumah itu harusnya prihatin. Aduh. Begitu ya dek. Anda itu kalau misalkan mau mengkritik sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seharusnya Anda mempertimbangkan dulu gitu. Siapa kira-kira yang dirugikan itu? Apakah masyarakat secara luas atau segelintir orang saja? Misalkan perpisahan yang diuntungkan siapa? Ya kan? Anak-anak katanya punya momentum yang harus dirayakan. Ya orang tuanya terbebani atau tidak? Kan gitu. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi langsung bertanya sama masyarakat yang ikut datang ke Lembur Pakuan tadi mengenai perpisahan itu, yang membebani katanya Pak. Jadi begitu deh. Anda harus belajar dulu. Ya kritis boleh, tapi poin-poin yang Anda kritisi harusnya mempunyai nilai substansi yang secara harfiah itu untuk kemaslahatan masyarakat secara luas gitu, bukan hanya kepentingan anak-anak yang justru nantinya membebani orang tua. Masalah penggusuran pun sudah jelas lah, ya kan, yang salah siapa. Terus Kang Deddy di situ juga menjelaskan, intinya tadi yang saya sampaikan, kritik boleh, tapi substansi dan poin itu harus untuk kepentingan masyarakat. Oke? Belajar lagi. Nah itu tadi Aura Cinta deh yang tadi udah viral banget se-Indonesia, yang kayaknya mempersoalkan tentang wisuda gitu kan, kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy tentang penghapusan wisuda, majelis perpisahan, studi tour dan sebagainya. Itu kayaknya nggak penting, kayak memberi beban kepada ibu bapa pastinya. Tapi anak ini nggak mau menerima gitu kan, harusnya ada wisuda untuk kenang-kenangan bilangnya gitu. Dan itu sesuatu yang gimana ya, keberaniannya itu diberikan kredit. Berani banget nih si adik Aura Cinta, kamu itu berani banget, komentarnya bagus, public speakingnya itu bagus, tapi intinya itu yang dipersoalkan. Ngapain mempersoalkan tentang sesuatu yang tidak penting gitu kan, wisuda itu yang menjadikan masyarakat itu, netizen itu pada gimana ya, memberikan respon yang sangat ya kayak marah juga sama adik ini. Kenapa kan itu yang dijadikan perkara yang harus dibangkitkan ya. Dan jadi seperti yang dikatakan tadi, apa saja poinnya itu harus menyeluruh, solid point, menyatakan harus memberikan impact atau memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir, bukan hanya untuk sekelompok gitu kan. Tapi apa yang telah dinyatakan, kita lihat daripada isu ini, kebanyakan publik atau ibu bapa mendukung kebijakan yang dilakukan oleh gubernur ini Kang Deddy gitu kan, karena ya sangat memahami tentang ibu bapak begitu susah sekali untuk menampung biaya wisuda, itu bukan murah gitu. Jadi lebih baik digunakan untuk pembelajaran yang akan datang gitu kan, untuk pengajian selanjutnya. Ya udah, anak ini harus belajar lagi tentang kehidupan, tentang bagaimana kesulitan, harus lebih kritis. Kalau mengkritik harus dengan poin yang betul, memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir. Kehidupan ini bukan hanya suka-suka deh, panjang lagi kehidupan ini kan, tidak hanya
kebutuhan itu bukan hanya wisuda gitu kan, karena kita tahu anak-anak zaman now suka bersosialisasi di sosial media dan suka mengupdate segala perkara di sosial media pastinya, dan ya nggak ada aktivitas kayak wisuda pada gitu kan. Itu sesuatu yang sulit keadaan sekarang sulit, ekonomi sulit, makanya sulit. Tapi masalahnya apa yang dikatakan oleh Kang Deddy itu benar, yang miskin tapi gaya hidupnya gini, itu yang harus ditukar dalam gaya hidup masyarakat supaya bisa membangun dan memperbaiki ekonomi keluarganya. Belajar yang benar deh, supaya nanti bisa membaiki dan memberikan berbakti kembali kepada ibu bapa. Salut buat kamu atas keberanian, tapi belajar tentang kehidupan, karena hidup ini masih panjang deh. Oke, sampai di sini dulu. Kalau menurut kalian kayak gimana aura cinta ini? Mental dia kalau dirujak abis-abis sama netizen di Indonesia. Titik komen kalian di bawah supaya juga tahu komen kalian mengenai isu ini. Sampai ketemu lagi dalam video insyaallah.